Pak, sholat terus. Memangnya Bapak ngejamin kalau aku sholat, aku bisa kaya? Bunga ditampar, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rio Wijaya, di sebuah kisah misteri. Di sebuah kisah misteri kali ini, saya akan menceritakan kelanjutan kisah dari Mbak Bunga. Beliau pernah melakukan sebuah ritual pemasangan susuk, yang mana susuk yang digunakan oleh Mbak Bunga ini bukan sembarangan susuk. Jadi, bagaimana kisah yang akan saya bagikan kali ini? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Belum beberapa minggu di sini, Mbak Bunga tinggal di rumah, berkumpul dengan keluarganya. Mbak Bunga sudah mulai sedikit merasa risih, karena setiap azan berkumandang, ayah dari Mbak Bunga datang ke kamarnya. "Duk, kamu ngapain masih rebahan? Bangun, Duk, sholat. Bapakku yang tidak pernah lagi. Selama kamu balik ke rumah ini, Bapak tidak pernah melihat kamu menggunakan kerudung. Bapak tidak pernah melihat kamu menggunakan mukena lagi. Kamu tidak pernah sholat lagi, Duk. Bangun, Duk, sholat. Sholat, Duk." Itu terus yang dikatakan oleh bapak dari Mbak Bunga. Di sini Mbak Bunga merasa risih. Nggak tahu kenapa Mbak Bunga katakan pada saat itu, ketika dia disuruh untuk menunaikan ibadah. Mbak Bunga ini merasa geram. Mbak Bunga merasa sangat jengkel sekali. Sampai-sampai pada suatu hari, Mbak Bunga ini sudah jengkel, mendengar perintah dari bapaknya, "Duk, sholat, Duk, sholat, Duk." Mbak Bunga pun di sini meluapkan emosinya dan mengatakan sesuatu yang sangat tidak pantas sekali diucapkan oleh seorang anak ketika orang tuanya, ketika bapaknya mengingatkan untuk menunaikan ibadah. Mbak Bunga mengatakan, Pak, sholat terus. Memangnya Bapak ngejamin kalau aku sholat, aku bisa kaya?" Ketika mendengar apa yang diucapkan oleh Mbak Bunga, bapak dari Mbak Bunga pun di sini sempat melakukan tindakan yang cukup kasar. Mbak Bunga ditampar, Pak. Dengan perlakuan seperti itu, Mbak Bunga di sini menyimpan dendam. Pada hari itu juga, Mbak Bunga tanpa pamit kepada kedua orang tuanya pergi kembali untuk bekerja, meninggalkan rumah tersebut. Tapi di sini, di perjalanan dari kampung halamannya untuk menuju ke Bali, Mbak Bunga di sini merasa kesal sekali dengan apa yang telah dilakukan oleh ayahnya. Tamparan yang diberikan oleh bapak dari si Mbak Bunga ini seharusnya menjadi teguran bagi si Mbak Bunga, bahwa apa yang sudah diucapkan oleh Mbak Bunga itu tidak pantas. Tapi di sini sebaliknya, tamparan yang diberikan oleh bapak si Mbak Bunga ini melekat menjadi dendam. Sebelum Mbak Bunga balik ke Bali, Mbak Bunga menyempatkan diri untuk mampir ke rumah dukun si pemasang susuk. Kedatangan Mbak Bunga ke rumah dukun tersebut bukan untuk kembali memasang susuk, namun di sini bertanya kepada sang dukun, "Pak, aku sengaja mampir ke sini. Aku baru saja balik ke rumah kedua orang tua aku. Aku di sini mau minta tolong sama Bapak. Bapak bisa nggak nyantet orang?" Sang dukun pun di sini bertanya, "Memang siapa, Nduk, yang mau kamu santet?" Mbak Bunga pun di sini menjawab, "Bisa nggak kamu bunuh bapakku?" Sang dukun itu cuma tersenyum dan bertanya kepada si Mbak Bunga,
Kamu berani bayar berapa? Mbak Bunga mengatakan, kalau kamu bisa menghabisi nyawa bapakku, apa yang kamu minta akan aku berikan. Lalu di sini sang dukun mulai mengajukan negosiasi. Selain nominal uang ya yang dipinta sama sang dukun, lagi-lagi di sini sang dukun meminta Mbak Bunga ini untuk melayani nafsu dari sang dukun cabul. Mbak Bunga di sini sama sekali tidak menolak dan dukun itu pun mengerjakan ritual-ritual untuk menyantet bapaknya si Mbak Bunga. Singkat cerita, 2 bulan sudah berlalu dari kejadian pada hari itu. Dukun itu telah mengirimkan santet. Bapak Mbak Bunga pun meninggal dunia. Setelah 2 bulan dukun itu mengirimkan santet, bapak Mbak Bunga mulai sakit-sakitan. Bapak Mbak Bunga meninggal dunia. Ketika Mbak Bunga ini mendapat informasi kalau bapaknya meninggal, Mbak Bunga sama sekali tidak pulang ke kampung halamannya. Beliau sama sekali tidak merasa sedih. Aku sama sekali nggak merasa sedih, Mas Rio. Pada saat itu, aku malah merasa senang. Aku malah merasa puas dengan apa yang telah aku lakukan. Mbak Bunga kembali ke rumah dukun dan mengatakan, bapakku wis mati. Mbak Bunga merasa puas, beliau merasa bangga dengan apa yang telah terjadi. Nah, singkat cerita di sini, setelah 1 tahun kematian dari ayah si Mbak Bunga, rasa yang aneh mulai timbul di hatinya. Apa yang dilakukan Mbak Bunga sehari-hari? Apa yang dijalankan oleh Mbak Bunga yang tadinya membuat Mbak Bunga ini merasa senang? Ya, merasa nyaman lah dengan kehidupannya sekarang, dengan uang yang sudah mulai terkumpul banyak. Apa yang dilakukan Mbak Bunga dengan pekerjaannya berhasil berkat bantuan dari susuk yang dipasang oleh Mbak Bunga. Khasiatnya sangat terlihat sekali, Mbak Bunga bilang. Namun setelah 1 tahun kematian dari ayahnya, hatinya ini seperti ada yang ngeganjal. Tapi Mbak Bunga nggak tahu apa yang menyebabkan hatinya ini ganjal. Mbak Bunga di sini ya seringlah curhat sama temannya. Kenapa ya? Setiap aku duduk sendirian. Ya, kalau aku bangun tidur, kebiasaan Mbak Bunga ini kan bangun tidur itu dia nyeduh segelas kopi. Dia ngerokok, ya sambil istilahnya ngumpulin nyawa lah. Nah, di saat-saat seperti itulah, di saat-saat ketenangan yang dicari oleh si Mbak Bunga ini, hatinya tuh merasa dongkol, hatinya tuh merasa gelisah. Dia ceritalah sama temennya. Teman-teman dari Mbak Bunga mengatakan, ya mungkin kamu rindu sama keluarga, kalau ndak kamu lagi ada masalah sama pacar. Mbak Bunga mengatakan, kalau rindu sama keluarga ya mungkin, tapi kalau ada masalah sama pacar, kamu tahu sendirilah, kalau aku sama sekali tidak pernah menjalin hubungan yang serius sama laki-laki. Jadi kalau rasa rindu dengan keluarga, ya mungkin karena aku sudah setahun gak bertemu dengan ibuku. Jadi perasaan itu terus ya menghantui Mbak Bunga. 1 hari dilalui Mbak Bunga, 2 hari dilalui oleh Mbak Bunga, sampailah Mbak Bunga ini menahan rasa ganjal di hatinya itu kurang lebih sekitar 4 bulan berjalan. Akhirnya Mbak Bunga di sini gak kerasan. Ya, setiap pekerjaan yang dilakukan sama Mbak Bunga, setiap Mbak Bunga ini kerja, ya dia nemenin laki-laki hidung belang di karaokean, nemenin laki-laki hidung belang tidur di hotel. Mbak Bunga ini sama sekali tidak merasa nyaman lagi, gelisah aja yang dirasain sama Mbak Bunga. Singkat cerita di sini Mbak Bunga kembali memutuskan untuk pulang ke kampung halamannya. Setibanya di rumah, Mbak Bunga di sini tidak mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan ekspektasinya. Yang mana ketika di jalan menuju ke kampung halaman Mbak Bunga, dari Pulau Bali menuju ke kampung halamannya Mbak Bunga, ini menempuh perjalanan ya lumayan jauh lah Mbak Bunga bilang. Jadi di jalanan itu, di pikiran Mbak Bunga dia ngebayangin, ini setibanya di rumah nanti, bapak kan udah nggak ada. Nggak ada lagi lah yang ngingatin aku untuk sholat, yang bangunin aku ketika aku sedang tidur nyenyak. Aku di sini rindu banget sama ibu. Pastilah nih, ketika aku sampai di rumah, ibu langsung meluk aku. Tapi apa yang dibayangkan oleh Mbak Bunga ini cuman sekedar ada di benaknya, ada di bayangan Mbak Bunga. Sesampainya di depan pintu rumah, Mbak Bunga mengucapkan salam dan mengetuk pintu. Keluarlah ibu dari Mbak Bunga membuka pintu. Ketika pintu dibuka, ibu dari Mbak Bunga melihat
Orang yang mengetuk pintu, orang yang ada di hadapannya adalah Mbak Bunga. Harapan dari Mbak Bunga ini tadi, sang ibu langsung memeluk rindu Mbak Bunga, tapi di sini tidak. Sang ibu malah bertanya, "Kenapa kamu pulang?" Pertanyaan ibu dari Mbak Bunga di sini membuat Mbak Bunga ini down. Karena tidak sesuai dengan apa yang dibayangkannya. Mbak Bunga di sini sempat meneteskan air mata ketika sang ibu menutup pintu. Seolah-olah ibu dari Mbak Bunga tidak mengharapkan Mbak Bunga ini kembali ke rumah tersebut. Awalnya Mbak Bunga memutuskan untuk kembali lagi ke Bali. Tapi di sini hati kecil Mbak Bunga berkata, "Masuk ke rumah, temui ibumu, tanyakan apa salah kamu." Akhirnya di sini Mbak Bunga membuka pintu, masuk ke dalam rumah, perlahan berjalan mendekati sang ibu. Sesampainya di hadapan ibu dari Mbak Bunga, beliau pun duduk bersujud meminta ampun, meminta maaf kepada sang ibu dan bertanya, "Bu, apa salah Bunga? Kenapa ibu menolak kedatangan Bunga?" Sang ibu sama sekali tidak menjawab. Lagi-lagi di sini dengan isakan tangis, dengan air mata yang terus bercucuran tiada hentinya. Mbak Bunga bertanya, "Bu, aku ini anak ibu enggak? Kenapa kedatanganku tidak ibu terima?" Ibu Mbak Bunga di sini menjawab, "Anakku sudah pergi 1 tahun yang lalu." Cuman itu yang dijawab oleh ibu Mbak Bunga. Barulah di sini beliau sadar, 1 tahun yang lalu aku telah melakukan sebuah kesalahan. Selain Mbak Bunga ini bertengkar dengan ayahnya, Mbak Bunga di sini teringat apa yang telah dilakukannya. Dengan sengaja, dengan sadar, Mbak Bunga mengupah seorang dukun untuk menyantet ayahnya sampai mati. Barulah di sini pikiran Mbak Bunga, hati Mbak Bunga di sini kembali terbuka lagi. Di sini dia meminta ampun, meminta maaf kepada ibunya, memohon ampunan. Tapi di sini ibunya Mbak Bunga sama sekali tidak bisa memberikan jawaban. Apakah kamu ini layak diampuni? Apakah kamu ini layak diberikan maaf? Karena ketika ayah dari Mbak Bunga ini meninggal dunia, ibu dari Mbak Bunga ini sempat menelpon mengatakan, "Duk, pulang Duk, bapakmu meninggal." Tapi Mbak Bunga sama sekali tidak merespon dan cuman menjawab, "Nggak bisa Bu, aku nggak bisa pulang. Kalau bapak mati, ya itu memang sudah ajalnya." Itulah jawaban yang diberikan oleh Mbak Bunga. Di sini dengan jawaban yang diberikan Mbak Bunga seperti itu ketika ditelepon, ibu Mbak Bunga di sini merasa sangat tidak pantas sekali. Seorang anak ketika diberitahu bapakmu meninggal, jawaban yang diberikan oleh Mbak Bunga, "Ya udah Bu, kalau bapak meninggal berarti udah ajalnya." Berarti di sini Mbak Bunga sama sekali tidak menganggap sosok seorang bapak. Itulah yang ada di pikiran ibu dari Mbak Bunga. Makanya ibu dari Mbak Bunga mengatakan, "Anakku sudah mati 1 tahun yang lalu." Dengan apa yang terjadi di rumah, Mbak Bunga ini semakin gelisah, nggak tahu dia harus berbuat apa. Ketika dia meminta ampun, meminta maaf kepada ibunya, ibu dari Mbak Bunga sama sekali tidak bisa menjawab, apakah kamu ini layak diberikan ampun? Apakah kamu ini layak diberikan maaf? Nah, kegelisahan yang ada di dalam hati Mbak Bunga di sini semakin memuncak. Ketika sang ibu meminta Mbak Bunga, meminta beliau untuk datang berziarah ke makam ayahnya. Ibunya mengatakan, "Kamu datang ke makam ayahmu, kamu minta ampun kepada ayahmu nak." Ibu dari Mbak Bunga meminta beliau untuk datang berziarah ke makam ayahnya. Setibanya Mbak Bunga ini di pusaran makam ayahnya, air mata Mbak Bunga ini sudah tidak dapat menetes lagi karena saking banyaknya air mata yang sudah keluar. Hati Mbak Bunga di sini bergetar ketika melihat batu nisan yang ada di hadapannya, terukir nama sang ayah. Mbak Bunga sadar apa yang telah dilakukannya.
Ini adalah sesuatu yang sangat teramat salah dan sangat kejam sekali. Mbak Bunga di sini nggak tahu, ya, apakah permintaan maafnya kepada almarhum sang ayah dapat diterima Allah Subhanahu wa taala. Di sini Mbak Bunga sama sekali tidak tahu. Lantas setelah Mbak Bunga berziarah pada hari itu ke makam almarhum ayahnya, Mbak Bunga pun kembali ke rumah. Setelah hari itu Mbak Bunga ini datang berziarah ke makam almarhum ayahnya. Mbak Bunga kembali ke rumah, yang mana di niat hatinya Mbak Bunga ini pinginlah menetap agak sedikit lama di rumah tersebut, karena ibu dari Mbak Bunga ini hanya tinggal seorang diri, ya. Mbak Bunga berniat, ya udahlah, aku mungkin agak lamaan lah tinggal di sini, yo kasihan sama ibu kalau ibu harus tinggal sendirian. Tapi nggak tahu kenapa Mbak Bunga ini kembali merasa risih ketika ibunya menyuruh Mbak Bunga untuk menunaikan ibadah sholat. Ibu Mbak Bunga tidak henti-hentinya mengingatkan anaknya, "Duk, bangun Duk, sholat Duk." Ibu dari Mbak Bunga tidak henti-hentinya mengingatkan anaknya, membangunkan Mbak Bunga ketika azan berkumandang, sama seperti almarhum ayah Mbak Bunga. Nah, ketika ibu dari Mbak Bunga ini membangunkannya ketika dia sedang tertidur lelap, Mbak Bunga sempat emosi. Namun ketika Mbak Bunga ini mau meluapkan emosinya karena kesal ibunya ini udah ganggu dia tidur, nyuruh-nyuruh sholat, Mbak Bunga di sini ingat kejadian 1 tahun yang lalu. Mbak Bunga di sini ingat kejadian ketika almarhum ayahnya mengingatkan untuk sholat, Mbak Bunga ngebantah dan ayahnya menampar Mbak Bunga. Mbak Bunga di sini yang tadinya niat emosi malah menangis, memeluk ibunya dan meminta maaf. Nah, dengan kejadian itu Mbak Bunga ini bukannya malah untuk makin getol ya ibadahnya, tapi Mbak Bunga malah merasa malas. Ya, bukannya si Mbak Bunga ini malah menunaikan ibadah ya seperti kewajiban lah yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana ibu dari Mbak Bunga ini selalu mengingatkan anaknya, "Sholat Duk, sholat, kamu tidur terus." Mbak Bunga ini lagi-lagi jengkel, lagi-lagi emosi. Bahkan pada suatu ketika Mbak Bunga yang sedang tertidur lelap, tiba-tiba kamarnya digedor, ibunya teriak dari luar, "Duk, bangun Duk, sholat." Di sini Mbak Bunga sempat emosi dan emosi itu sempat hampir terluap. Tapi Mbak Bunga ini ingat kejadian 1 tahun yang lalu. Ketika almarhum ayah Mbak Bunga mengingatkan anaknya untuk sholat, tiba-tiba Mbak Bunga ini emosi mengatakan satu kalimat yang tidak pantas diucapkan oleh Mbak Bunga, dan Mbak Bunga di sini mendapat tamparan. Pak, itulah yang menjadi penyebab dendam Mbak Bunga terhadap almarhum ayahnya. Itu seolah-olah flashback, ya, kembali keingatan si Mbak Bunga, dan Mbak Bunga pun di sini dapat meredam emosinya dan menjawab dengan sopan. Beliau mengatakan, "Tidak bisa Bu, aku belum bisa sholat." Dalam arti kata di sini berarti Mbak Bunga ini sedang halangan atau sedang mens lah, jadi dia nggak sholat. Dan setelah hari itu Mbak Bunga berpikir, kalau lama-lama aku di sini, ini bakalan ribut nih sama ibu. Aku nggak mau bikin ibu sedih. Mbak Bunga memutuskan untuk meninggalkan rumah tersebut. Nah, di sini ya, Mbak Bunga merasa kalau pengaruh susuk yang dipasangnya ini nggak baik. Dia sudah tahu nih, sudah sadar sebenarnya Mbak Bunga ini pada saat itu ketika ada orang yang mengingatkan untuk beribadah. Mbak Bunga di sini males banget untuk ibadah, bahkan Mbak Bunga malah merasa kesal. Mbak Bunga sadar pada saat itu kalau ini pengaruh tidak baik yang didapat dari susu yang dipasangnya, yang mana sebelum Mbak Bunga ini menggunakan susu, walaupun beliau bekerja atau berprofesi sebagai wanita penghibur, sekali-sekali Mbak Bunga ini ketika dia sedang istilahnya hatinya sedang galau, dia menunaikan ibadah karena Mbak Bunga yakin air dengan minyak tidak akan menyatu. Walaupun sekali-sekali pernahlah sholat, Mbak Bunga bilang beda dengan sekarang. Jangankan untuk menunaikan sholat, mendengar ibunya bilang, "Duk, sholat Duk," ini aja Mbak Bunga udah merasa jengkel dan emosi. Jadi Mbak Bunga memutuskan untuk meninggalkan rumah tersebut. Mbak Bunga kembali beraktivitas. Namun aktivitas yang dilakukan oleh Mbak Bunga
sama sekali ya nggak berjalan dengan seperti biasanya. Yang tadinya Mbak Bunga ini ceria, bertemu dengan teman-teman Mbak Bunga, dia merasa ceria, merasa senang, apalagi kalau Mbak Bunga ini kedatangan tamunya, otomatis kan dapat duit. Mbak Bunga bilang, beda dengan sekarang. Dia merasa ada yang salah aja dengan apa yang dilakukannya ini. Singkat cerita, sepertinya Mbak Bunga ini mendapatkan seperti mendapatkan panggilan lah untuk kembali ke jalan yang satu. Mbak Bunga ini seperti mendapat teguran melalui mimpi. Setelah Mbak Bunga ini melakukan sebuah kesalahan yang sangat fatal sekali, menyimpan dendam kesumat kepada almarhum ayahnya, mengutus atau mengupah seorang dukun untuk sengaja menyantet ayahnya sampai mati. Pada suatu malam, Mbak Bunga ini seperti mendapat gambaran beliau mimpi. Di dalam mimpinya itu, Mbak Bunga ini didatangi oleh almarhum ayahnya. Tapi dalam interaksi mimpi itu, Mbak Bunga dan ayahnya ini sama sekali tidak ada berkomunikasi. Cuman ketika Mbak Bunga mencoba untuk mendekati almarhum ayahnya di dalam mimpi tersebut, mereka ini seperti dihalangi sebuah tembok yang transparan. Berkali-kali Mbak Bunga untuk mendekat tapi nggak bisa, seperti terhalang tembok, langkahnya itu seperti terhenti. Mbak Bunga sama sekali tidak bisa mendekati almarhum ayahnya yang ada di dalam mimpi. Ketika Mbak Bunga tersadar dari mimpinya, Mbak Bunga mencoba untuk mengira-ngira, kira-kira makna atau rasian dari mimpi yang aku dapat ini. Mbak Bunga di sini mencoba untuk memaknai arti dari mimpi yang beliau alami. Ya, Mbak Bunga di sini memaknai mimpinya itu, ini adalah sebuah teguran bahwa apa yang telah dilakukan oleh Mbak Bunga selama ini, apa yang telah dijalani oleh Mbak Bunga ini harus dihentikan. Karena di dalam mimpi itu, dia tidak bisa mendekati almarhum ayahnya yang sudah meninggal. Mbak Bunga di sini memaknai sosok ayahnya yang sudah meninggal ini adalah sosok yang bersih, sedangkan Mbak Bunga ini masih berlumuran dosa. Jadi ada sebuah tembok yang tidak terlihat membatasi Mbak Bunga dan almarhum ayahnya yang sudah meninggal ini. Setelah mendapat mimpi tersebut, perasaan gelisah, perasaan yang ngeganjal di hati Mbak Bunga ini perlahan demi perlahan itu berkurang. Karena di sini Mbak Bunga ini sudah mulai sadar kalau apa yang telah dilakukan Mbak Bunga ini adalah sesuatu yang salah. Beliau pun di sini memutuskan untuk kembali mendatangi sang dukun pemasang susuk untuk melepaskan susuk-susuknya. Singkat cerita di sini, sesampainya di rumah sang dukun, Mbak Bunga mengutarakan niatnya, aku mau ngelepasin semua susuk yang aku pasang. Dukun itu mengatakan, yo bisa saja kamu melepaskan susuk-susuk itu, tapi apa yang sudah terjadi itu tidak bisa kamu ubah. Maksud dari perkataan sang dukun ini, karma dari pasang susu ini tidak bisa ditarik. Mbak Bunga di sini agak sedikit bingung dengan apa yang dikatakan oleh sang dukun. Karma dari masang susu. Mbak Bunga pun bertanya, apa karma dari pasang susu itu apa? Dukun ini pun menjelaskan, ketika seseorang memasang susu, susu itu digunakan untuk daya tarik, susu itu digunakan untuk pemikat, apalagi kamu. Susu itu digunakan untuk mencari duit. Kamu bekerja sebagai wanita penghibur untuk menggoda laki-laki. Di sini, ketika kamu melepas susu yang sudah kamu pasang, kehidupan kamu akan berbalik 180 derajat. Yang tadinya orang menganggap kamu seperti seperti wanita yang sangat berkarisma lah. Sebagai wanita yang terlihat sangat berkarismatik, sangat anggun. Setelah susuk-susuk itu dilepas, kebalikannya yang akan terjadi. Orang yang tadinya mengagumi kamu akan sangat teramat membenci kamu. Itulah yang akan terjadi. Konsekuensi yang akan diterima Mbak Bunga ini sangat buruk sekali. Tapi keyakinan Mbak Bunga, dia sudah membulatkan tekadnya, apapun yang akan terjadi, bodoh amat lah dia bilang. Pada hari itu juga, sang dukun ini melepaskan seluruh susuk yang ada di tubuh Mbak Bunga.
prosesi pelepasan susu ini itu bukan susu itu keluar ya, bentuk susunya kayak kemarin kan masuk butiran dari susu instan. Susu instan itu keluar, ternyata tidak, Mbak Bunga bilang. Cuman sang dukun ini memberikan syarat-syarat atau tangkal atau pantang lah dari susu tersebut agar kekuatan gaib yang ada di dalam tubuh Mbak Bunga yang berasal dari susu yang ada di dalam tubuhnya itu bisa luntur. Cuman itu, dukun itu mengatakan kalau susu yang dipasang itu sudah jadi darah daging. Kalau memang rezeki kamu bagus, dia akan keluar sendiri. Kalau enggak, itu akan tertanam, terbenam di tubuh kamu selamanya. Nah, mendengar apa yang dikatakan dukun, ya, Mbak Bunga nggak terlalu berpikir panjang. Mbak Bunga pun serahlah. Yang penting kekuatan gaib atau kekuatan jahat yang ada di tubuhku saat ini bisa terlepas. Masa bodoh lah. Orang yang tadinya kagum sama aku benci sama aku masa bodoh lah. Yang jelas setelah seluruh susu ini aku buang, aku tidak akan kembali lagi ke pekerjaanku yang dulu. Jadi istilahnya seperti inilah, Mbak Bunga ini memutuskan untuk hijrah. Nah, singkat cerita, prosesi pelepasan susu pun dilakukan. Mbak Bunga di sini melepas semua susu yang ada di tubuhnya, dan apa yang dikatakan oleh dukun tersebut memang benar-benar terjadi. Yang dikatakan dukun tersebut seperti membalikkan telapak tangan. Cepat sekali terjadinya, Mbak Bunga bilang. Ketika Mbak Bunga ini pergi ke rumah sang dukun, dari Bali menuju ke rumah dukun, ini kan menggunakan angkutan umum, menaiki sebuah bis. Jadi setelah selesai melepaskan susu dari rumah si dukun untuk pulang ke Bali, Mbak Bunga ini kan naik bus lagi. Nah, di sini reaksi dari pelepasan susu ini sudah terlihat. Jadi di bus itu kan bangkunya ada dua, satu jalur itu ada dua bangku untuk dua penumpang, tengah-tengahnya lorong, di sampingnya ada dua bangku lagi. Pada hari itu ketika Mbak Bunga menaiki bus untuk kembali ke Pulau Bali, ini mobil yang ditumpangi Mbak Bunga ini agak sedikit padat. Cuman ada beberapa bangku kosong, selainnya bangku itu terisi penuh. Nah, Mbak Bunga ini dapatlah bangku yang berpasangan dengan seorang laki-laki. Jadi ketika Mbak Bunga naik bis, duduklah langsung Mbak Bunga di bangku yang sudah dipesannya. Gak lama kemudian, laki-laki yang ada di samping Mbak Bunga ini merasa sangat risih sekali dan akhirnya memutuskan untuk pindah ke bangku yang kosong. Mbak Bunga di sini agak sedikit heran, loh, kok tumben-tumbenan ada laki-laki yang duduk di samping aku nggak betah. Yang mana biasanya setiap laki-laki yang duduk di sampingku itu merasa sangat nyaman dan pasti langsung ngajak aku ngobrol. Loh, kok beda banget ya? Mbak Bunga di sini langsung teringat. Oh iya, aku ingat. Aku sekarang tidak memakai susu, dan sang dukun pernah mengatakan, setelah kamu melepaskan susu, kamu akan mendapat karmanya. Dan ternyata memang benar. Orang yang ada di sekitaran Mbak Bunga seolah-olah merasa kalau Mbak Bunga ini, ngapain sih kamu di sini? Kamu rupanya buruk, wajahnya jelek. Aku nggak nyaman dekat dengan kamu. Perasaan-perasaan seperti itulah yang dirasakan orang-orang yang dekat sama Mbak Bunga. Mereka sama sekali tidak mau dekat dengan si Mbak Bunga. Jadi setelah dengan apa yang terjadi, di sini Mbak Bunga pasrah, ya terserahlah. Yang penting sekarang aku sudah berniat dengan sungguh-sungguh untuk istiqomah, untuk bertobat. Namun jalan tobat yang dilalui sama Mbak Bunga sangatlah tidak mudah. Jadi Mbak Bunga menceritakan dia sudah mendatangi beberapa ulama, beberapa pembuka agama, menceritakan kisah ini, meminta solusi. Para kiai, para guru besar menyarankan Mbak Bunga ini, apa yang sudah terjadi biarlah terjadi, yang penting teguhkan hatimu, istiqomah. Jangan pernah istilahnya terbesit di pikiranmu, sekarang aku udah sholat tapi kehidupanku nggak berubah. Jangan pernah sama sekali terbesit di ingatanmu, jangan pernah sama sekali terbesit di pikiranmu perkataan seperti itu, perasaan seperti itu. Kalau ada perasaan dan rasa seperti itu, buang jauh-jauh, bawa berzikir, insya Allah kehidupanmu akan membaik. Ini memang prosesnya sangat panjang sekali, Mbak Bunga bilang. Jatuh bangun Mbak Bunga melalui proses ini.
dikucilkan orang, dikucilkan keluarga, dikucilkan sahabat, dikucilkan teman, bahkan di sini untuk mencari sesuap nasi saja sulit banget. Banyak tempat yang didatangi oleh Mbak Bunga karena Mbak Bunga ini udah nggak kerja di tempat hiburan malam lagi, mau balik ke kampung halamannya, mau tinggal sama ibunya. Mbak Bunga ini merasa malu. Jadi Mbak Bunga masih menetap di Bali dan Mbak Bunga mencari pekerjaan lain lah selain bekerja di tempat hiburan malam. Itu susah sekali. Untuk makan sehari aja susah sekali. Jadi Mbak Bunga mencoba minta bantuan lah sama teman-temannya. Ketika Mbak Bunga datang main ke rumah temannya, teman-teman dari Mbak Bunga ini seolah-olah tahu, Bunga ini datang pasti mau nyusahin. Mereka langsung menghindar dan meninggalkan Mbak Bunga. Untuk makan sekali sehari aja sulit, Mas Rio. Itulah yang dituliskan oleh Mbak Bunga. Singkat cerita di sini, karena keadaan di rantau sudah tidak memungkinkan lagi, akhirnya Mbak Bunga pun memutuskan untuk kembali ke rumah. Jadi sesampainya di rumah, dengan kerendahan hati, dengan permohonan yang sangat tulus dari hati, Mbak Bunga di sini meminta ampun, meminta maaf kepada sang ibu. Alhamdulillah, sang ibu memaafkan Mbak Bunga. Jadi setelah Bunga meminta maaf, Mbak Bunga di sini menceritakan bahwa selama ini, Bu, perasaanku terbelenggu oleh kekuatan gaib susuk, dan alhamdulillah sekarang susuk-susuk yang ada di badanku semuanya sudah aku lepaskan, dan insya Allah sekarang aku sudah istiqomah memantapkan hatiku untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sini juga Mbak Bunga mengatakan, aku mohon bimbingan dari ibu. Jadi dengan beberapa peristiwa yang sudah dialami oleh Mbak Bunga di sini kembali dibimbing oleh sang ibu, layaknya seperti ibu membimbing anak yang baru belajar agama lah istilahnya. Sang ibu dengan tulus membimbing Mbak Bunga, dan Mbak Bunga di sini sempat ingin mengatakan kepada ibunya bahwa kematian dari ayahnya ini ada sangkut pautnya dengan santet yang sengaja dikirimkan Mbak Bunga, mengupah dukun, membayar dukun untuk menyakiti ayahnya. Tapi Mbak Bunga di sini nggak berani untuk jujur. Takutnya ketika sang ibu tahu, ibunya Mbak Bunga ini pasti akan membenci Mbak Bunga. Itu sangat ditakuti oleh Mbak Bunga. Kalau nggak kembali ke rumah, aku mau tinggal di mana? Mau makan apa? Mbak Bunga takut sekali dan dia merahasiakan sampai hari ini. Ya, Mbak Bunga masih merahasiakan kejadian itu. Tapi ya, kejadian yang telah terjadi, Mbak Bunga bilang itu adalah sebuah batu besar yang mengganjal, namun sebesar-besar batu yang mengganjal dalam hati ini. Ketika setiap hari tetesan air mata ketika bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta keridhaan, meminta ampunan kepada Sang Pemilik, kepada Sang Pemaaf, kepada Sang Pengampun, Ya Rahman Ya Rahim, batu yang besar mengganjal di dalam hati itu akan pecah. Itulah keyakinan yang ada di dalam hati si Mbak Bunga. Singkat cerita di sini, setahun berlalu, masuk tahun kedua, kehidupan dari Mbak Bunga ini mulai agak sedikit berubah. Yang tadinya Mbak Bunga ini tidak pernah keluar rumah karena orang-orang di luar rumah ketika melihat Mbak Bunga seolah-olah ya ngelihat, kamu ngapain sih kesini? Aku benci sama kamu ya, seolah-olah seperti itulah. Nggak tahu kenapa orang-orang benci. Ada aja lah salah si Mbak Bunga ini membuat orang marah. Jadi Mbak Bunga memutuskan untuk tinggal di rumah saja, membantu pekerjaan rumah, sedangkan ibu dari Mbak Bunga bekerja di salah satu perkebunan untuk menopang kehidupan keluarga mereka. Setelah 1,5 tahun Mbak Bunga ini beristiqomah, meminta ampun, meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan puasa Senin Kemis nggak pernah tinggal, sholatnya dilipat gandakan, 5 waktu dijalankan, sholat sunnah dijalankan, sholat tahajudnya dijalankan, wirid zikir dijalankan sama Mbak Bunga. Dan alhamdulillah sedikit demi sedikit
jalan gelap yang dilalui oleh Mbak Bunga mulai terbesit sedikit cahaya. Yang tadinya ketika Mbak Bunga keluar rumah, orang-orang jangankan negur, ngelihat aja udah buang muka. Alhamdulillah sekarang ya ketika berpapasan dengan kawan lama ya atau teman lama dari si Mbak Bunga, orang-orang ini nanya, "Loh, kamu kapan pulang? Apa kabar?" Mulailah di sini Mbak Bunga bisa kembali berinteraksi dengan warga sekitar, ya, bersosialisasi dengan masyarakat kampungnya. Dan singkat cerita, di tahun kedua Mbak Bunga ini mendapat tawaran untuk bekerja di luar negeri sebagai TKW. Jadi Mbak Bunga pun berangkatlah, karena ibu dari si Mbak Bunga ini usianya sudah tidak muda lagi. Gak mungkin lah ibuku yang kerja, aku berleha-leha di rumah. Jadi Mbak Bunga memutuskan untuk bekerja di salah satu negara, bekerja sebagai TKW untuk bekerja ke luar negeri. Nah, jadi apa yang dialami Mbak Bunga ini belum selesai, ya. Sesampainya di luar negeri, cobaan demi cobaan dilalui oleh Mbak Bunga. Sesampainya di tempat bekerja, bos atau majikan dari Mbak Bunga ini memperlakukannya sangat tidak layak sekali. Dan di sini Mbak Bunga mengatakan kejadian ini di skip aja lah, ya, karena apa yang dialami oleh Mbak Bunga ini tidak semuanya dialami oleh sahabat-sahabat, oleh saudara-saudara kita yang bekerja di luar negeri. Jadi nggak usah diceritain Mas Rio, dia bilang, tapi cukup dibilang aja lah cobaan yang dihadapi oleh Mbak Bunga ketika dia sampai ke luar negeri. Itu pertama adalah perlakuan dari majikannya, memperlakukan Mbak Bunga ya, tidak selayaknya lah. Mbak Bunga diperlakukan cukup kasar. Tapi di sini Mbak Bunga tetap istiqomah, ya, tetap percaya bahwa Allah akan memberikan pertolongan. Dan apa yang diharapkan dan apa yang selalu dipinta Mbak Bunga, ya Allah ya Tuhanku, berikanlah aku perlindungan. Kalau memang ada rezeki yang lebih layak, pekerjaan yang lebih layak, aku mohon padamu, berikanlah jalannya. Dan jalan itu pun kembali terbuka. Mbak Bunga bisa pindah, ya, dari majikannya yang garang ini, dari majikannya yang memperlakukan Mbak Bunga dengan kasar, bekerjalah di tempat lain. Walaupun memang gajinya itu tetap sama, tapi pekerjaannya lebih ringan dan perlakuan majikan di sana ini lebih baik. Dan Mbak Bunga pun di sini merasakan kalau memang pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memang benar-benar ada dan benar-benar nyata. Nah, jadi itulah kisah yang dibagikan oleh Mbak Bunga kepada saya. Nah, di akhir kisah yang dibagikan oleh Mbak Bunga ini, beliau ya awalnya itu bertanya kepada saya, kenapa sampai sekarang walaupun jalan dari Mbak Bunga ini sedikit demi sedikit mulai terbuka, ya, kenapa untuk masalah urusan jodoh Mbak Bunga masih belum dapat. Nah, ini saya jawab ketika saya bertanya sama Mbak Bunga, ada nggak ciri-ciri fisik dari Mbak Bunga yang tersisa dari bekas-bekas susu yang dipasang. Jadi apa yang saya tanyakan ini memang istilahnya ya bukan tepat, kebetulan lah saya katakan di sini, memang kebetulan tepat. Jadi saya tanya sama Mbak Bunga, Mbak, saya mau nanya, di bagian bekas Mbak masang susu itu ada titik hitam enggak? Dia bilang, ada Mas. Dia bilang, di bagian dahi sini sama di bagian sini itu ada titik hitam. Yang mana sebelumnya ketika susu itu dilepas, titik itu yo belum ada. Nah, setelah prosesi dia melepaskan susu, titik hitam itu ada seperti teh lalat. Ketika Mbak Bunga bertanya, kenapa alasannya kalau cowok-cowok yang ditaksir sama Mbak Bunga atau jodoh dari si Mbak Bunga ini semakin hari semakin jauh dan usia dari Mbak Bunga ini semakin larut, ya, Mbak Bunga sudah berpikir untuk berumah tangga, tapi yo jodohnya itu terasa jauh banget. Nah, itulah pertanyaan yang diberikan oleh Mbak Bunga. Makanya saya tanya sama Mbak Bunga, ada nggak tanda-tanda ciri khusus ketika Mbak Bunga ini sudah melepas susunya? Dan ternyata ada. Saya jawab, itu ada kaitannya dengan susu yang dipasang Mbak Bunga. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Karena saya mendapatkan kisah, mendapatkan cerita dari Mbah Tini.
Mbah Tini yang ahli dalam pemasangan susu. Jadi gini, Mbah Tini seorang kuncen pesugihan. Di usianya ke-21 tahun beliau sudah bisa memasang susu. Karena di usia Mbah Tini 17 masuk 18 tahun, Mbah Tini ini dipasangi susu oleh seorang petapa yang berada di Gunung Kemukus. Cerita ini kan sudah saya kisahkan di video sebelumnya. Ya, kisah Mbah Tini sudah saya ceritakan di bagian ini. Nah, selanjutnya kisah Mbah Tini ini, ya, proses-proses Mbah Tini ini ketika memasang susu dan cerita-cerita Mbah Tini ketika gangguan-gangguan dalam pemasangan susu ini akan saya ceritakan lagi di sini. Nah, jadi Mbah Tini mengatakan kepada saya, "Nah, masang susu itu kalau dilihat gampang, tapi nggak gampang. Kalau gampang masang susu, mungkin jasa kami sebagai dukun pemasang susu nggak laku. Mungkin kamu bisa datang ke toko emas, beli jarum susu, kamu potong, kamu pasang sendiri, kan gampang," dia bilang. Tapi kalau dibilang gampang, nggak gampang. Kalau dibilang sulit, yo cukup sulit, dia bilang. Sulitnya gimana, Mbah? Banyak, anak. Banyak tirakat yang harus dilakukan dan kamu harus bisa melihat tanda-tanda. Tanda-tanda orang yang dipasangin susu. Susu itu bisa berjalan atau tidak. Karena tidak sembarangan orang yang menggunakan susu. Susu itu bisa bekerja 100%. Tidak semua orang. Ada ciri orang khusus. Yang mana? Ciri orang khusus itu bisa terlihat, bukan terlihat dari karakter, ya. Mbah Tini di sini mengatakan dari raut wajah dan bentuk tubuh. Ada, nak, ciri-ciri orang khusus yang memang raut wajah dan bentuk tubuhnya itu ada tanda khusus yang kalau dipasangin susu, wajah dan tubuhnya itu bisa seketika berubah. Nah, Mbah Tini di sini menceritakan semua prosesi-prosesi pemasangan susu. Jadi ketika Mbah Tini ini mendalami ilmu di Gunung Kemukus, mendapatkan wasiat, ya, untuk menjaga Gunung Kemukus, untuk melestarikan ritual pesugihan, lah kita katakan di sini, ritual pesugihan seks di Gunung Kemukus. Ini Mbah Tini ini disuruh menjaga dan melestarikannya. Nah, di situ juga lah Mbah Tini ini diajarkan untuk memasang susu oleh petapa yang ada di Gunung Kemukus tersebut. Karena setelah Mbah Tini ini dipasangi susu, yang tadinya Mbah Tini diledekin cencorang, ya, orang-orang yang ngatain Mbah Tini ini cencorang, itu malah pangling, nggak bisa mengenali Mbah Tini. Karena setelah susu itu terpasang, wajah dari Mbah Tini, karakter dari Mbah Tini ini berubah 100%. Nah, jadi setelah prosesi pemasangan susu ini selesai, sang petapa mengatakan, "Nak, kamu harus mewarisi ilmu pemasangan susu ini." Jadi Mbah Tini pun mengamalkanlah tata cara untuk memasang susu. Awalnya susu yang dipasang Mbah Tini ini masih dipasang dengan cara kasar. Jarum susu itu dipaksa masuk ke dalam jasad dengan cara ditekan. Namun setelah Mbah Tini ini kembali mengamalkan amalan yang diberikan untuk dukun pemasang susu, jampi-jampinya lah, ya, makin didalami oleh Mbah Tini. Dengan menempelkan susu itu saja, dengan diusap-usap seperti ini, susu itu bisa menyatu ke dalam tubuh. Nah, jadi banyak proses yang dilalui oleh Mbah Tini. Bahkan di sini Mbah Tini bilang, puncak kesaktian atau puncak kehebatan seseorang yang bisa memasang susu atau seseorang yang bisa menggunakan susu pemanis, ketika dia bisa memasangkan susu di alat kelamin atau di kemaluan seorang wanita atau di kemaluan seorang laki-laki. Mbah Tini di sini menceritakan kepada saya macam-macam, nak, orang-orang yang datangin Mbah dengan maksud dan tujuan beda-beda. Susu yang mereka minta itu manfaatnya banyak yang digunakan untuk hal yang aneh-aneh. Contohnya masang susu di tangan, biasanya itu untuk orang main voli. Jadi biar kekuatan pukulannya itu bertambah, tapi Mbah tidak spesialis untuk masang itu. Banyak yang minta, tapi Mbah nggak bisa. Mbah cuman fokus atau Mbah cuman diberi kemampuan untuk masang susu kecantikan.
Nah, susuk kecantikan di sini, cantik luar, cantik dalam. Cantik dalam maksud dari Mbah Tini ini tadi, itu memasangkan susuk di bagian-bagian alat vital, alat kelamin perempuan dan alat kelamin laki-laki. Beliau di sini menceritakan ketika seorang wanita memasang susuk di bagian alat kelaminnya. Jadi wanita itu akan istilahnya susuk yang dipasang itu akan bekerja ketika beliau tengah melakukan hubungan intim, ya seperti yang saya katakan di awal tadi. Janda rasa perawan, itulah ajian janda rasa perawan. Saya tahu ajian janda rasa perawan itu dari yang disampaikan oleh si Mbah Tini. Mbah Tini mengatakan, kamu mungkin tidak percaya nak, suami Mbah ini ada 4. Suami pertama meninggal, suami kedua pisah hidup, cerai ya. Suami ketiga Mbah tinggalin karena sakit, dan suami keempat, kamu lihat, suami keempat usianya itu beda 20 tahun sama Mbah. Tuaan Mbah, tapi kamu lihat dia masih mesra kan sama Mbah. Yaitu gara-gara ini, dia bilang. Mohon maaf sebelumnya ya dia nunjuk ke bawah sini, ya gara-gara ini orang tua rasa perawan. Nah, Mbah Tini pun di sini menceritakan, kalau kamu mau ngelihat ya cewek-cewek masang susu di sini, dia bilang, kamu datangnya itu Kemis Legi, malam kamu datang, banyak nak cewek-cewek cantik yang masang susu di sini. Tapi janganlah nanti kamu cantol. Mbah Tini bilang kayak gitu. Nah, Mbah Tini bilang di sini prosesi pemasangan susu tersebut, ya, memang dengan melakukan sebuah ritual yang penuh dengan mistis. Karena beda dengan pemasangan susu di sini. Kalau pemasangan susu di wajah atau di badan, ya di bagian bau atau di bagian lain lah selain alat kelamin, itu bisa dipaksa biar jarum susuknya masuk. Tapi kalau di kelamin itu nggak bisa dipaksakan. Salah-salah nanti itu bisa merusak lah ya, merusak jaringan organ intim ya, itu berbahaya sekali. Jadi memang pemasangan itu penuh dengan mistis. Itu jarum itu diusap-usap bisa hilang sendiri. Ya bukan ditekan atau ditusuk, ya enggak. Jarum itu ya memang bisa tiba-tiba hilang. Nah, Mbah Tini di sini mengatakan memang prosesi pemasangan susu di alat kelamin ini banyak disalahgunakan oleh dukun. Nah, di sini saya katakan di awal tadi, ya, cerita ini berkaitan. Cerita dari si Mbak Bunga ini berani saya angkat di sebuah kisah misteri karena saya mendapatkan pondasi bahwa cerita yang disampaikan Mbak Bunga ini merupakan kisah nyata. Karena apa yang diceritakan Mbak Bunga di sini juga dikatakan oleh Mbah Tini. Makanya di sini saya bilang cerita ini terkait menjadi satu. Mbah Tini di sini mengatakan banyak enggak dukun-dukun yang memanfaatkan situasi ini, apalagi dukun-dukun yang lanang yang otaknya mesum. Pasti mereka mengatakan pengunci dari ritual pemasangan susu di alat kelamin ini adalah melakukan hubungan intim. Mbah Tini ketawa, ya, mendingan kamu warisin ilmu Mbah untuk bisa masang susu. Kamu bisa dapetin cewek cantik-cantik gratis. Mbah Tini kan nganggep saya tuh kayak cucu sendiri. Jadi kami ngomong tuh sambil guyon. Nah, saya bilang sama Mbah Tini, "Ndak lah Mbah," saya bilang, "saya dengernya aja udah merinding." Nah, Mbah Tini di sini juga mengatakan, Mbah pernah kedatangan pasien laki-laki. Dia meminta saya untuk memasangkan susuk di alat kelaminnya. Saya di sini bertanya sama Mbah Tini, memang bisa Mbah? Fungsinya untuk apa? Mbah Tini di sini mengatakan untuk laki-laki yang istilahnya itu punya penyakit impoten lah. Ya, jadi alat kelaminnya itu tidak bisa istilahnya berfungsi dengan normal lah. Ya, kalau deket sama cewek itu tegangannya nggak tinggi. Mbah Tini bilang itu bisa dipasang susu. Yo, agar tegangannya bisa tinggi, terus kalau mereka melakukan hubungan intim, laki-laki ini bisa memberi sensasi yang sangat luar biasa sekali. Nah, mungkin kisah laki-laki yang masang susu di alat kelaminnya ini akan saya ceritakan di beda video, di video selanjutnya. Kalau sahabat-sahabat setuju, bisa tuliskan di kolom komentar. Jadi lanjut, Mbah Tini di sini mengatakan pernah ya dia memasangkan susu seorang wanita yang tinggal di Jambi.
yang mana nama aslinya di sini saya samarkan, ya tidak saya sebutkan, kita sebut saja dengan nama Mawar. Jadi Mawar ini datang ke Mbah Tini. Mawar ini mengatakan kalau lakinya itu jarang pulang dengan alasan sering main wanita lah. Udah beberapa kali ketahuan kalau lakinya itu sering selingkuh dengan alasan kalau Mawar ini nggak bisa melayani suami dengan becus, dalam arti kata bukan urusan di rumah tangga ya, melainkan urusan di ranjang lah, ya kasar ngomongnya kayak gitu. Mbah Tini pun di sini memberikan solusi. Yang tadinya suaminya si Mawar ini minta diobatin lah, dijampe-jampe biar lakinya itu manut sama si Mawar, biar lakinya itu nggak selingkuh lagi. Tapi di sini Mbah Tini memberikan solusi lain. Jangan kamu gituin. Ya, ngapain? Laki-laki seperti itu mau ditundukin, nggak ada gunanya. Jadi gimana Mbah? Kalau kamu mau, kamu pasang susu di situ. Mbah Tini bilang, setelah kamu pasang susu di situ, aku jamin lakimu nggak akan jajan lagi di luar. Jadi setelah si Mawar ini melakukan prosesi pemasangan susu di bagian itu, Mbah Tini di sini bilang ya, bukan lakinya lagi yang selingkuh, malah Mawarnya yang selingkuh, karena nganggep lakinya ini nggak bisa memenuhi syahwat dari si Mawar. Malah Mawar bilang kalau lakinya itu sekarang loyo, karena Mawar ini sudah menggunakan susu di bagian itu, kemampuan dari si Mawar ini istilahnya meningkat lah. Mbah Tini mengatakan Mawar ini sempat menikah sebanyak 5 kali. Ya, nikah siri sebanyak 5 kali, di suami ke-6 lah. Setelah menikah sebanyak 6 kali, Mawar ini meminta untuk Mbah Tini melepaskan susu yang sudah dipasang di tubuhnya. Mbah Tini cuma mengatakan, yo gampang, kamu tinggal makan pantang. Dulu apa yang aku katakan, pantang susu kamu ini apa ya, kamu makan sekarang. Ya mudah-mudahan pengaruh dari susu itu bisa terlepas. Mawar di sini mengatakan, Mbah, kalau nggak dilepas, mau berapa banyak lagi suamiku Mbah? Itulah Mbah Tini bilang, sisi lain atau pengaruh buruk dari susu, terutama susu yang dipasang di bagian-bagian tertentu, karena bukan sesuatu yang lazim, bukan sesuatu yang biasa, bahkan tidak semua orang yang mengetahui di bagian-bagian itu bisa dipasang susu. Mungkin kalau orang mendengar pasang susu di bagian itu, ya orang menganggap mustahil, nggak bisa. Tapi inilah yang terjadi. Saya bertemu langsung dengan Mbah Tini. Nah, jadi demikianlah sebuah kisah misteri kali ini. Semoga dengan penyampaian yang saya berikan ini bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat semua. Dan insya Allah di kisah selanjutnya saya akan kembali menceritakan sebuah kisah nyata, sebuah pengalaman misteri. Jadi saya minta saran sama sahabat-sahabat semua, baiknya di video selanjutnya kisah apa atau tema apa yang kita bahas di video sebuah kisah misteri, teror hantukah atau kisah dari pesugihan, teror hantukah atau kisah dari sebuah teror hantukah atau kisah pesugihan, tolong tuliskan di kolom komentar. Untuk sahabat-sahabat yang mendengarkan kisah ini, mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah ucap atau kata yang sedikit berkonotasi kurang baik dalam video ini. Mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Rio Wijaya mengucapkan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.